Kita dari TKPRS, Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Singkil, sebenarnya ini bukan pertama ya kita mengadu kepada pihak otoritas ya. Jadi ini kalau dibilang kita pernah mengirim surat, gitu ya, ada 17 surat sebelumnya. Makanya ini ada bajunya 17 surat cinta, yang hari ini mungkin menjadi surat cinta ke-18, gitu ya. Kita ingin mengadu ke Bapak Wapres yang berharap dengan skema baru ada lapor masyarakat menjadi harapan baru. Hadirnya kita hari ini bisa menjadi salah satu upaya, nggak upaya terakhir ya, kalau bahasa lain kalau Pak RT, Pak RW buka pengaduan mungkin kita juga akan ngadu gitu ya, sehingga mengadu ke Bapak Wapres, berharap sekali ini bisa ada langkah konkret yang kemudian deforestasi yang terjadi di kawasan Rawa Singkil yang secara status kawasan dia sangat terlindungi, sangat lindung, malah zona inti di dalam kawasan lindung yang tidak boleh diapa-apain sebenarnya. Tapi kita memantau, kita mencatat hampir 2.000 hektar lebih kawasan ini sudah dibuka menjadi ditanami salah satu tanaman industri yang kita tahu ya, semua orang hari ini ngelirik tanaman industri itu. Jadi deforestasi ini sudah terjadi sejak apa sih, Mbak? Nah, tim JS kita bersama dengan masyarakat sipil yang lain sudah mulai memantau. Sebenarnya bukaannya sudah mulai sejak 2015. Tapi kemudian tren ini terus naik. Sehingga di tahun 2019 kita tetap memantau, dan di 2022 kita mulai menyadari, oh ini nggak wajar nih terjadinya ya. Jadi kayak sesuatu jarum di dalam yang seharusnya tidak diapa-apain gitu ya. Nah, sehingga 2002 kita mulai bersurat untuk kemudian mengadu, mulai melaporkan, mulai memberi informasi ada sesuatu yang seharusnya nggak terjadi nih di kawasan ini. Gitu. Jadi dari 2022 itu ngadunya kemana aja sih, Mbak, sampai saat ini? Ya, kita sudah mengadu itu ke KLHK pasti, ke BKSDA di Aceh, karena yang punya otoritas kan mereka ya, lembaga ini. Tapi kemudian usaha kita ternyata tidak pernah dijawab, belum pernah dijawab sampai hari ini oleh pihak otoritas, termasuk kemudian oleh KLHK. Dan kemarin kita mengantar justru ke Seknek ya, ke Sekretariat Negara, bahwa kami lagi-lagi mengadu, menyampaikan informasi ada situasi yang ini tidak terjadi seharusnya di lokasi ini. Seberapa besar sih harapannya Mbak nanti bisa ditangani, bisa menyelesaikan masalahnya dengan laporan? Kita berharap sekali ya deforestasi itu tidak terjadi lagi di kawasan Rawa Singkil ini. Oleh karena itu melalui tangan Pak Wapres itu bisa menjangkau pihak otoritas. Contoh misalnya ada kementerian yang bisa dia jangkau, ada Bapak Presiden yang kemudian punya dia bisa ngobrol atau bisa melaporkan ini juga kepada Bapak Presiden agar kawasan ini tidak terjadi lagi perambahan, karena ada banyak biosfera, ada banyak manusia, ada banyak makhluk hidup lainnya yang bergantung hidup di dalam kawasan ini. Jadi secara rinci dampak negatif dari deforestasi di Rawa Singkil ini apa sih, Pak? Boleh dijelaskan lebih detail nggak? Jadi ya saya menambahkan Ibu Rubama, kawasan ini kan sebenarnya dari segi kawasan tadi sudah jelas dia Suaka Marga Satwa gitu kan. Itu adalah level tertinggi untuk pelindungan hutan di Indonesia gitu. Di sekitaran kawasan ini juga banyak desa atau masyarakat yang hidup gitu. Kawasan ini berada di pinggir laut, jadi dia juga sebagai benteng alam kejadian bencana, termasuk bencana tsunami yang pernah terjadi di Aceh seperti itu. Nah, kawasan ini juga sebenarnya hutan gambut, hampir seluruhnya itu hutan gambut. Jadi kita tahu sebenarnya hutan gambut ini adalah hutan yang mampu menyimpan polusi itu lebih banyak dibanding hutan lain gitu. Seandainya area ini terus dirusak, maka makin memperparah perubahan iklim, kemudian polusi yang dilepaskan juga lebih banyak gitu. Perubahan itu juga membuat kemiskinan sebenarnya semakin tinggi kan. Misalnya lahan hari ini kebanyakan di Indonesia dikuasai oleh pemilik modal, jadi bukan masyarakat lokal. Artinya deforestasi itu tidak hanya berdampak pada satwa ya, tidak hanya berdampak pada orang hutan, karena kalau dibilang habitat ini adalah kota Jakartanya orang hutan gitu ya, semakin sangat padat populasinya di dunia gitu. Tapi kemudian akibat deforestasi ini membuat masyarakat kehilangan ruang untuk karena di sana salah satu sumber misalnya panen lele. Masyarakat tidak mampu lagi panen lele karena kenapa? Tutupannya sudah berkurang, air dikering, karena kan prosesnya adalah dibuka kanal, kemudian air mengering, ya udah ikan kadang-kadang nggak bisa hidup. Jadi ini membuat masyarakat kehilangan lagi sumber-sumber yang kemudian bisa menghidupi dia.